Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bertemu dengan saya Qurratul Aini Nimatullah. Saya mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan saudari Isma Wanati Rohyaini. Ya, baiklah, saksikan terus. Silahkan Mbak untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang Mbak Ini. Perkenalkan, nama saya Isma Wanati Rohyaini, biasa dipanggil Isma. Oke, Umur baik. sekarang 24 tahun. Oh, 24 tahun. Ya. Baik, Mbak Isma. Langsung saja, Mbak Isma sendiri sejak kapan mulai menekuni usaha ini? Saya menekuni usaha ini sejak setahun yang lalu, sebelum pandemi ini menyerang di Indonesia. Saya coba memulai bisnis ini. Iya. Motivasi saya untuk melakukan usaha ini awalnya itu ya gimana? Awalnya itu saya kan awalnya sibuk kuliah ya. Terus saya tuh ingin mencari penghasilan sendiri gitu. Terus saya tuh mencari ide apa ya kira-kira yang sekiranya usaha yang berkembang tapi tuh santai gitu, yang bisa dilakukan oleh anak perempuan gitu. Nah, saya kan kuliah, terus kan saya tuh waktu itu sudah semester akhir, jadi saya kan sambil mencari kerja tapi kok nggak dapet. Ya udah, saya itu akhirnya berinisiatif untuk membuat usaha bisnis ini. Akhirnya ya sudah, seiring berjalannya waktu dengan mencari informasi di internet, di Instagram, di YouTube yang yang bisa membuat usaha ini jadi seperti ini gitu sih. Awalnya iseng-iseng aja, jadi akhirnya seiring berjalannya waktu ya gini deh, jadi serius ya, Mbak. Oh, iya betul. Kalau untuk karyawannya saat ini sudah berapa karyawan, Mbak? Saat ini alhamdulillah sudah 2. Yang satu itu ya untuk bantu-bantu ngerjain pengerjaannya, plus pengerjaannya satu lagi tukang nganterin kalau ada yang membutuhkan yang sudah pesan gitu. Oh, jasa antarnya. Oke, iya. Untuk pemasarannya, cara pemasarannya sendiri bagaimana, Mbak? Pemasarannya sendiri saya dilakukan dengan offline dan online. Kalau offline itu saya promosi ke teman-teman, saya kasih lihat hasil produk saya langsung ke teman-teman. Kalau itu ada apa? Cara pemasarannya dengan offline. Kalau online itu saya jual di Instagram, di media sosial, Instagram, Facebook, itu dengan cara kayak gitu sih. Apakah Anda sendiri memasang target untuk usaha ini? Kalau untuk sementara ini belum ya, soalnya pandemi juga, jadi mungkin itu kendalanya ya. Jadi meskipun ya, jadi saya berjalan apa adanya. Kalau namanya pengusaha ya kadang ada rame, kadang enggak, jadi ya jalan apa adanya gitu sih. Baik. Oh iya, untuk modal awal nih Mbak, berapa modal awal usahanya? Modal awalnya itu sekitaran 5 juta lebih sih sampai sekarang. Ya 5 juta lebih dari mesin semua sekitaran segitu sih. Oh, itu dari nol ya Mbak ya semuanya ya. Oke. Kalau omsetnya sendiri itu bagaimana? Nggak mesti ya, namanya pengusaha pasti ada pasang surutnya, kadang rame kadang enggak gitu. Tapi kalau sebulan itu kalau lagi rame nyampe di UMR Jember itu pernah nyampe segitu, pernah. Oh, kadang lebih gitu, alhamdulillah. Kadang kalau nggak ada ya 500, kadang nggak nyampe sejuta gitu. Gitu sih. Untuk pesaing sendiri Mbak, itu bagaimana? Kan ya banyak ya usaha seperti ini kan sekarang ini sepertinya. Tentu Mbak kan juga melihat pesaing Anda. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih rezeki itu ada yang ngatur ya.
tergantung gimana kalau kita menjalaninya, terus menanggapinya gimana. Tapi kalau menurut saya bersaing dengan pesaing saya itu memberikan kualitas yang terbaik yang dengan produk saya sendiri gitu, dengan harga yang segitu, yang harga yang terjangkau, tapi tetap mempertahankan kualitas produk saya. Mungkin itu aja sih. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah order atau sudah pernah pesen di saya itu biasanya ya gitu, ngorder lagi terus merekomendasikan ke teman-teman yang lain supaya bisa beli di saya gitu. Mungkin itu sih. Iya. Caranya untuk ngandungin pesaing gitu ya, enggak sih ya, caranya saya untuk bertahan ya. Bertahan. Iya betul. Kalau untuk harganya sendiri, harganya itu ini kan targetnya mahasiswa ya, jadi ya saya ngasih harga tuh yang pas di kantong mahasiswa, jadi ya insya Allah terjangkau dan murah, dan tentunya nggak bisa bikin kantong bolong. baik. Oke. Untuk pengerjaannya sendiri menggunakan mesin apa, manual apa sudah komputer? Kalau saya pribadi, karena saya masih awal dan pemula, saya masih yang manual, masih memakai yang manusia itu loh, yang apa yang manual lah pokoknya ya. Terus prosesnya itu sekitaran, kalau cepet itu sehari jadi, tapi kalau lagi banyak pesanan itu bisa seminggu atau 2 minggu. Untuk bahan-bahannya sendiri itu jenis-jenis kainnya mungkin bisa disebutkan, Mbak? Kalau saya itu ada 2 jenis kain. Yang pertama ada kain satin sama kain ludruk kalau produk saya. Nah, di setiap bahan ini kan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya itu aja sih kalau menurut saya. Ya bisa konsumen tinggal pilih sendiri, tinggal lihat sendiri, nanti tinggal milih mau yang mana bahannya, itu aja. Iya. Kalau untuk harganya tentu beda ya? Iya, untuk harga sendiri beda-beda, mulai dari 33 aja sampai 45.000 saja. Itu di bawah 50.000 aja nggak bikin kantong bolong, pas sesuai di kantong mahasiswa. Oke. Kalau belanja nih Mbak, maksudnya sekali belanja itu gimana? Yang dibeli Kalau untuk stoknya itu saya ya mesti nyetok, karena kan kadang ada yang pesen itu dada gitu loh, dari jauh-jauh hari, jadi mesti saya nyetok. Dan nyetoknya itu ya belanja langsung di toko-toko kain, terus toko perlengkapan jahit, mungkin itu. Iya, baik. Selama usaha ini apakah pernah mendapati masalah, Mbak? Namanya usaha pasti ada resiko, ada masalah yang harus dihadapin. Kalau saya masalahnya itu biasanya konsumennya itu pengen cepet gitu loh, misalnya pengen hari ini jadi, terus nanti siang atau besok sore harus jadi. Nah itu kan ada gimana ya, saya nggak bisa langsung simsalabim langsung jadi. Itu akan membutuhkan proses, ada proses yang harus dilalui, harus dibordir dulu, dijahit dulu, kan harus disortir dulu gitu loh. Jadi mungkin itu sih masalahnya yang dihadapi. Kadang ada yang minta cepet gitu, terus kadang kalau nggak teliti juga namanya bisa salah gitu. Terus untuk ya itu sih, nama sama pengen model-model yang unyu-unyu gitu. Kadang kan konsumen itu maunya yang macem-macem gitu, padahal ya menurut saya tuh sudah ngasih yang sesuai yang di postingan itu gitu kan. Tapi kadang konsumen itu masih tanya aja, masih pengen yang lain-lain aja gitu. Sementara kan saya juga lagi berkembang gitu loh, jadi pengen jalan sambil belajar gitu. Jadi mungkin itu sih masalahnya gitu. Kan sekarang sudah lancar ya Mbak usahanya, apakah ada niatan untuk ini dari kayak mesinnya tuh, apakah ingin mengganti dari manual atau ke komputer, kan lebih praktis? Apa ada pemikiran itu? Kalau menurut saya sih pribadi sih, saya ada niatan untuk mengembangkan usaha, pengen yang pakai komputer, terus pengen nambah produk gitu, kayak mau nambah produk yang lain kayak buket, kayak apa gitu loh, untuk
untuk hadiah-hadiah anak-anak wisuda gitu. Harapannya sih itu, pastinya pengen lah berkembang. Oh ya, kalau harganya sendiri, soalnya kan ini sangat murah sekali ya dibandingkan dengan yang lain. Apakah ingin mungkin menaikkan suatu hari? Kalau saya itu kan ada standar produksinya itu kan berapa sudah saya hitung. Jadi ya mungkin barangkali nanti kalau misalnya kayaknya naik, benang yang naik atau bahan-bahan yang lain naik, itu mungkin ya otomatis secara nggak langsung mungkin saya bisa naikkan sih, mungkin itu. Buat kalian yang ingin mencari kado buat teman, sahabat, tetangga, pacar, atau siapapun itu, bisa kasih nih selempang Jember, kasih selempang nih di hari wisudanya. Gak buat untuk hari wisuda loh, bisa juga dipakai buat acara event-event lain gitu. Kalian bisa pesennya di Selempang Jember ya. Kalian bisa cek langsung di IG-nya @selempang_Jember. Terus di situ ada nomor yang bisa kalian hubungi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan the owner Selempang Jember, Mbak Isma. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye.